Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 11 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami percaya bahwa Kristus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan di masa kekekalan, dan dialah panglima makhluk-makhluk sorgawi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaak. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Panglima Makhluk-Makhluk Surgawi. Ayat inti terambil dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika Kristus menciptakan segala sesuatu, maka Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Kata-kata yang diucapkan sehubungan dengan hal ini begitu tegas, sehingga tidak seorang pun perlu merasa ragu. Kristus pada dasarnya adalah Allah, dan dalam arti tertinggi. Dia bersama Allah sejak kekekalan. Allah di atas segalanya, diberkati selamanya. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, telah ada sejak kekekalan sebagai pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Dia adalah kemuliaan surga yang melebihi segala-galanya. Dia adalah panglima makhluk-makhluk surgawi, dan penghormatan para malaikat diterima olehnya sebagai haknya. Ini bukanlah merampok Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia menyatakan, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi, dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Amsal 8 ayat 22-27. Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dasar dunia diletakkan. Ini adalah terang yang menyinari tempat yang gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang asli. Kebenaran ini yang sangat misterius dengan sendirinya menjelaskan kebenaran-kebenaran lain yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Sementara kebenaran ini diabadikan dalam terang, tidak dapat didekati dan tidak dapat dipahami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur 90 ayat 2. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang.
Matius 4 ayat 16. Di sini praeksistensi Kristus dan tujuan manifestasinya di dunia kita ditampilkan sebagai pancaran cahaya hidup dari tahta kekal. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 dan 2. Selected Messages 1 halaman 247-248. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini adalah kebenaran vital yang wajib dipahami oleh umat Allah yang sisa. Sebab pekabaran hari ini berhubungan dengan status Yesus sebagai anak Allah. Perhatikan renungan hari ini mengutip Amsal 8 ayat 22-27 dan dengan jelas dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah perkataan Yesus. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 21, paragraf 5. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya, sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22, 23, 29, dan 30. Jadi, Amsal 8 khususnya ayat 22-30 adalah pernyataan Yesus tentang dirinya. Satu lagi kita baca dalam Science of the Times tanggal 29 Agustus tahun 1900 paragraf 14 yang menyatakan, melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Perlu diketahui bahwa kata menciptakan sebenarnya bukan menciptakan. Dalam bahasa Inggris dikatakan possessed. Dalam bahasa aslinya juga bukan menciptakan, tetapi mendapatkan. Bisa dibandingkan dengan Kejadian 4 ayat 1 di mana dikatakan Hawa mendapatkan Kain. Dan di sini seharusnya berkata, Tuhan telah mendapatkan aku. Demikian sedikit informasi mengenai kata menciptakan dalam Amsal 8 ayat 22 ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, anak Allah, yang menjelaskan bahwa anak Allah terlebih dahulu lahir sebelum semuanya diciptakan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan lahir, namun dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan dibawa keluar atau brought forth. Jadi, Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mempunyai permulaan, yaitu sejak dia dibawa keluar atau dilahirkan dari Bapa. Dan hal ini terjadi di masa kekekalan. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu bagaimana, tetapi terjadi. Bagian kita adalah percaya apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan bahwa Yesus lahir di masa kekekalan. Nah, sedihnya, Gereja Advent yang sekarang ini, melalui para pendetanya, sudah tidak percaya lagi akan kebenaran yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan ini.
Gereja Advent yang sekarang ini tidak percaya bahwa Amsal 8 ini tentang Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang hikmat dalam bentuk feminin. Pertanyaannya, apakah Yesus itu feminin? Ya. Kemudian, Kristus menggambarkan hikmat Allah. Kalau ini membicarakan asal-usul Yesus, ya, oke, maka ada masa di mana Allah pernah tidak punya hikmat. Ini adalah sesuatu masalah sehubungan dengan pasal tersebut. Inilah contoh dari salah satu pendeta dalam gereja Advent yang mengajarkan bahwa Amsal 8 itu bukan tentang Yesus. Padahal untuk menjadi bagian umat sisa, kita harus percaya Alkitab dan Roh Nubuat. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 yang berisi tentang hikmat adalah tentang Yesus Kristus dan kelahirannya di masa kekekalan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 15-17, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus disebut yang sulung, atau dalam versi King James disebut firstborn, sebab memang Yesus adalah anak sulung sorga yang lahir dari Bapa. Yesus harus lahir terlebih dahulu, baru semuanya diciptakan, sebab segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Kelahiran Yesus di masa kekekalan adalah dasar utama keilahian Yesus. Yesus ilahi bukan karena Dia muncul bersamaan dengan Bapa di masa kekekalan, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan. Oh, bukan, saudaraku dalam Tuhan. Yesus ilahi karena Dia lahir dari Bapa yang ilahi. Sama seperti kita manusia, anak kita adalah manusia karena lahir dari manusia. Perhatikan orang Yahudi memahami kebenaran ini. Yohanes 5 ayat 18 berkata, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi paham bahwa jika mengaku anak, maka alamiahnya pasti sama dengan bapanya. Tidak ada catatan dalam Alkitab yang berkata bahwa orang Yahudi mau membunuh Yesus karena Yesus mengaku muncul bersamaan dengan bapanya di masa kekekalan. Tidak ada ayat tersebut. Tetapi berulang-ulang disebutkan bahwa orang Yahudi mau membunuh Yesus karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dan dengan mengaku sebagai anak Allah, orang Yahudi paham bahwa itu artinya Yesus ilahi. Orang Yahudi paham bahwa keilahian Yesus adalah karena Dia anak Allah. Sayangnya, orang Yahudi tolak kebenaran tersebut dan benar-benar membunuh Yesus. Dan karena Yesus lahir dari Bapa, karenanya Yesus memiliki permulaan. Itu sebabnya Mika berkata dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi, anak Allah memiliki permulaan, yaitu di masa kekekalan, saat Dia lahir dari Bapanya. Kita tidak tahu kapan, namun ada tandanya, yaitu Amsal 8 ayat 24 dan 25 yang tadi sudah dinyatakan. Mari kita baca kembali. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir.
Ingat, Roh Nubuat berkata bahwa ini adalah perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Yesus yang disebut hikmat berkata bahwa sebelum semuanya ada, Dia telah lahir. Yesus akui bahwa Dia dilahirkan. Inilah permulaan yang dimaksudkan, bahwa Yesus lahir sebelum semuanya diciptakan dan ada. Sebab oleh Yesuslah semuanya diciptakan, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan kalimat berikut ini yang dikutip dari sumber yang sama dengan renungan hari ini. Selected Messages, buku pertama, halaman 249, paragraf 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Kristus menyatakan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kristus diberi kuasa untuk memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, katanya, aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Yesus diberi kuasa oleh Bapanya untuk memberikan hidup kepada semua makhluk. Sebab memang hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Ingat kembali, The Desire of Ages, bab 1, halaman 21, paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Melalui anak yang kekasih, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Jelas bahwa hidup Bapa mengalir kepada semua melalui anaknya. Bapa adalah sumber besar dari semuanya. Bapa adalah sumber hidup. Itu sebabnya pada bagian akhir dikatakan, dengan demikian melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang menyatakan karakter pemberi yang agung, yang mana ialah hukum hidup. Allah Bapa memberikan kuasa kepada anaknya untuk memberikan hidup kepada semua makhluk. Inilah pentingnya kita memahami kebenaran tentang Yesus, anak Allah yang lahir dari Bapa. Dan Dialah panglima makhluk-makhluk sorga. Seluruh malaikat menghormati dan menyembah Yesus. Demikianlah seharusnya kita menyembah dan menghormati Yesus, anak Allah yang Bapa peranakkan di masa kekekalan. Kenapa? Karena The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 24, paragraf 2 berkata, mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka dalam kutipan ini atau kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Bapa dan anaknya. Sebab dikatakan sekarang Allah berkata kepada anaknya dan Allah yang dimaksud adalah Bapa. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Yesus termasuk kita manusia. Yang menciptakan kita adalah Yesus Kristus, Sang Panglima makhluk-makhluk sorga. Karenanya, kehormatan dan penyembahan layak kita berikan kepada Dia, pencipta kita yang agung. Dan bila mana Dia datang kedua kali, kita boleh dijemput dan masuk dalam kerjaan sorga, berjumpa dengan Bapa yang begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang vital, bahwa Kristus adalah anak Allah yang Engkau peranakkan, ya Bapa. Dalam Amsal 8, Yesus akui bahwa Dia adalah anak-Mu yang lahir di masa kekekalan sebelum semuanya ada, sebab Dialah yang menciptakan segalanya nanti. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Biarlah kami semua membuka hati agar Yesus masuk, sehingga kebenaran ini menjadi bagian hidup kami, dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan mereka pada akhirnya menerima Kristus, anak Allah yang sesungguhnya,
yang Bapa peranakan, sebab hanya dalam Dialah kami beroleh hidup yang kekal. Dan saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.